Halo, ketemu lagi di UGJ Berisik, Universitas Swadaya Gunung Jati berbincang asik. Nah, pada sesi kali ini kita akan ngobrol lebih dalam tentang prodi perencanaan wilayah dan kota. Nah, untuk itu di sini saya udah ditemenin sama dua mahasiswa dari PWK. Silahkan perkenalkan diri kalian. Hai, saya Bella, mahasiswi PWK Angkatan 2019. Halo, saya Ikra Yudhistira, mahasiswa PWK Angkatan 20. Oke nih, sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh lagi, saya mau nanya dong ke kalian, apa sih alasan kalian memilih prodi perencanaan wilayah dan kota? Oh, saya dulu atau Bella dulu, Bu? Yang lebih tua boleh duluan ya. Oke, kalau saya itu alasannya karena awalnya tuh konsultasi dulu sama kakak saya, pengen masuk fakultas teknik. Karena saya tuh pengen bisa memecahkan masalah yang ada di yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Betul. Misalnya masalah apa tuh? Kayak misalkan transportasi. Kayak gimana nih? Kalau lagi naik angkutan umum gitu kan, kenapa sih kok bisa macet? Terus kita sering nemu juga pemukiman yang kumuh. Ada nggak sih bidang yang bisa memecahkan masalah yang kita temui ini? Oh, niatnya mulia sekali ya gitu ya, ingin memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Itu kan Bella. Kalau Ikra, apa sih alasanmu? Ya, kalau saya sih mungkin agak nyeleneh, Bu. Saya pengen jadi kayak Pak Ridwan Kamil. Dalam artian Pak Ridwan Kamil itu cara memimpin kota Bandung itu saya suka. Dalam artian saya suka dengan cara beliau memimpin kota Bandung, mengatasi permasalahan di kota Bandung. Beliau itu menggunakan media sosial seperti Twitter dan lain-lain sebagai wadah aspirasi masyarakat kota Bandung, dan juga sebagai cara beliau mengatasi permasalahan yang ada di kota Bandung. Dalam hal itu makanya saya memilih Unswagati yang notabene kampus terbesar se-Ciayu Majakuning, karena di situ ada perencanaan wilayah kota. Akhirnya saya memilih UGJ untuk melanjutkan pendidikan saya. Oh, tepat sekali ya pilihannya. Dan Insya Allah. terkait alasannya, emang sih dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan itu kita nggak bisa mengandalkan hanya satu perspektif aja, tapi harus pakai banyak perspektif supaya benar-benar menyelesaikan akar permasalahannya di masyarakat. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lebih dalam nih kan, daripada ngobrol lebih jauh lagi tapi orang-orang belum paham nih, teman-teman belum paham tentang apa itu perencanaan wilayah dan kota, ada baiknya kita simak dulu video berikut ini. Planologi adalah salah satu bidang keteknikan yang fokus pada ilmu terapan keahlian perencanaan wilayah dan kota atau PWK. Sebelum tahun 2000-an, jurusan ini populer dikenal dengan nama planologi dan kini dikenal lebih spesifik sebagai program studi perencanaan wilayah dan kota. Walah, panjang amat ya. Mari kita sebut saja PWK deh. Pada prakteknya, bidang keahlian ini beririsan dengan arsitektur, ekonomi pembangunan, dan geografi. Tapi sebenarnya cakupan bidang ini lebih luas daripada itu. Ahli perencanaan wilayah dan kota atau biasa disebut sebagai planner merupakan konseptor dari pembangunan kota-kota dan desa di seluruh pelosok Indonesia. Profesi ini juga sangat populer di luar negeri loh sobat, di mana mulanya profesi ini berkembang di negeri Ratu Elizabeth yaitu United Kingdom. Kuliah dan punya profesi sebagai planner ini sangat asik dan tidak membosankan. Cocok banget sama kamu yang aktif, gak bisa diam, dan suka petualangan. Bahkan kalau kamu seorang yang introvert pun, kamu bakalan berubah jadi anak yang asik dan supel. Ini karena di sepanjang perkuliahan, kamu akan banyak dapat tugas ke lapangan dengan kondisi yang berbeda-beda dan ketemu orang dengan profesi yang beragam dari mulai masyarakat umum, pejabat, sampai bapak ibu investor.
Dalam kondisi yang real di dunia profesi, kamu bakal bepergian ke berbagai pelosok kota maupun daerah dan berkoordinasi dengan tenaga ahli di bidang lain seperti ahli teknik sipil, arsitek, geologi, sosial, politik, dan banyak lagi. Nah, selain menyenangkan, bergabung dengan bidang keahlian ini juga bisa jadi kebanggaan tersendiri buat kamu karena bakal sering ketemu orang penting dan terlibat dalam berbagai proyek pembangunan. Kurang asik gimana coba? Nah, barusan kita udah lihat nih video mengenai apa itu PWK dan kegiatan mahasiswa PWK itu ngapain aja sih gitu ya. Sekarang saya mau nanya kalian nih, selama kalian kuliah udah sesuai dengan ekspektasi kalian belum ya? Kurang lebih sesuai sih Bu, karena kan mata kuliahnya juga langsung terkait dengan perencanaan dan pembangunan kotanya. Cuman disayangkan karena awal pandemi kita juga jadi jarang banget buat survei ke lapangan. Oh iya, tapi sekarang udah PTM kan ya, udah pertemuan tatap muka. Iya sih, lebih sering ke lapangan, dalam artian kita kayak jalan-jalan, padahal mah kita lagi ngumpulin isu-isu yang permasalahan yang ada, bukan jalan-jalan sebenarnya mah. Sepintas kayak healing, padahal kita lagi ngumpulin tugas gitu ya, data-data buat tugas. Oh, iya. Apalagi kalau misalnya kalian praktikum studio nih kan ya, kalian harus survei banyak-banyak ke lokasi, ngumpulin data, analisis gitu ya. Nah, kalau selama kalian kuliah nih, apa sih pengalaman yang paling berkesan buat kalian? Praktikum studio Bu, karena di praktikum studio itu kita jadi tahu bahwasannya merencanakan pembangunan kota itu kita nggak bisa asal gores-gores aja. Bener. Tapi kita juga ada teorinya biar kita bisa tahu sampai ke akar rumput permasalahan itu. Betul. Nah, itu kan kalau Bella nih ya. Kalau Ikra gimana, Kra? Ya kurang lebih mah sama di pengalaman praktikum studio. Cuman kalau saya pribadi lebih terbuka aja pikiran saya, lebih sensitif juga perasaan saya terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dari mulai kelihatan kayak banjir, dari pertumpukan sampah, sampai hal-hal yang udah anggap kita biasa tuh itu jadi lebih terfikirkan gitu Bu. Lebih sensitif perasaan saya itu. Boleh nambahin dikit kali ya Bu? Boleh. Jadi perencanaan wilayah itu ternyata masalahnya kompleks banget ya Bu. Bener Jadi sih. dalam pemecahannya itu kita nggak bisa asal-asal bangun bangun infrastruktur kota aja. Kita juga perlu pendekatan dari berbagai sudut pandang gitu. Ya, pendekatan tuh misalnya kayak pendekatan ekonomi, pendekatan statistik, dan juga pendekatan spasial atau keruangan. Bisa dari pendekatan teknis sampai non teknis. Walaupun masih masuk ke dalam rumpun Fakultas Teknik, PWK di sini tidak hanya mempelajari soal hitung-hitungan saja. Ngomong-ngomong nih, kalian di masa yang akan datang mau pilih mata pencaharian lah ya sebagai apa nih? Mau bekerja sebagai apa? Masih lihat-lihat sih Bu, tapi sejauh ini sih pengen jadi konsultan pembangunan. Wow. Biar punya pengalaman proyek yang lebih menantang gitu. Woi, mantap. Kalau Ikra gimana, Kra? Kalau saya sih pengen jadi ASN Bu, bisa di PUPR, bisa di Bapeda, tapi sejauh ini sih memantau kayak Bella, sambil ngejalanin aja, siapa tahu bisa masuk di BUMN seperti contohnya mungkin ada Wika atau Waskita. Ya bisa dong. Amin. Nah, kalau di antara kalian berdua nih, ada nggak yang pernah dapat beasiswa? Saya dapat Ibu beasiswa UKT. Oh. Ya, jadi dalam beberapa semester itu saya nggak perlu bayar. Kenapa tuh? Karena saya aktif organisasi. Oh, karena memang kebetulan, aktivis ya Iya. gitu. Kalau Ikra gimana, Kra? Oh, saya sih belum pernah dapat karena juga saya kan sambil kuliah sambil kerja. Ya alhamdulillah mah sedikit bisa tercover pembiayaan UKT-nya setiap semesternya. Wah, mudah-mudahan karena diiringi oleh kerja keras semoga ilmunya berkah ya. Amin. Nah, tadi kan udah ditanya nih masalah prospek kerjanya gimana, lalu pernah dapat beasiswa atau belum kayak gitu. Sekarang saya mau nanya, kalian ini tipikal mahasiswa yang aktif organisasi atau tipe yang kupu-kupu, kuliah pulang gitu? Kebetulan kalau saya yang aktif organisasi sih Bu. Aktif di mana tuh? Di BEM. Di BEM. Ya, kebetulan saya juga sebagai ketua gubernurnya Oh, ya, di gubernur. BEM Fakultas Teknik. Oh, iya. Wah, mantep ya. Ada mahasiswa PWK, mahasiswi pula gitu ya, jadi ketua BEM FT. Wah. Nah, kalau Ikra gimana, Kra?
Kebetulan saya juga aktif di Himpunan Perencana Wilayah Kota. Saya juga sebagai ketua himpunan kebetulan. Wow, mantap. Jadi pada aktif organisasi ya, emang kuliah itu harus gitu ya, Iya. harus aktif organisasi. Biar kita juga nggak jenuh sama materi kuliah. Benar. Jadi ada selingan kegiatan yang lain Iya, lah ya. betul. Kalau Sembari Hima juga. PWK ada kegiatan yang bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Ada dong. Di Himpunan Perencana Wilayah Kota kita ada program kerja yang namanya Selusur Kota. Itu kita di setiap hari Sabtu nyantai aja sebenarnya mah. Buat yang hobi fotografi kita bisa hunting foto sambil kita lebih peka untuk mempelajari permasalahan kota yang ada sambil kita mikirin solusi yang terbaik. Keren banget ya program kerja mahasiswa-mahasiswa saya ini ya, pada aktif dia di organisasi. Oke, mantep, program kerjanya bisa dilanjutkan ya. Oke, kita udah bahas panjang lebar nih ya tentang PWK. Udah cukup lah ya untuk pengenalan buat teman-teman kita di rumah. Nah, dari kalian sendiri ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah yang mungkin lagi bingung mau kuliah di mana, jurusannya apa? Kalau dari saya sih ada Bu ya, pesan dari saya buat kalian pemuda-pemudi calon mahasiswa. Kalau kalian punya keresahan, punya keluhan terhadap permasalahan perkotaan, jangan cuma ngeluh, jangan cuma koar-koar, tapi ayo kita belajar ilmu-ilmu permasalahan perkotaan yang ada di PWK. Ya betul, buat kalian juga yang pengen jadi anak teknik tapi ogah banget nih buat belajar fisika dan kimia, bisa langsung masuk ke PWK UGJ. Nah, kalau boleh saya tambahin ya, untuk masuk ke PWK itu nggak harus mahasiswa atau siswa ya. Kalau di SMA itu siswa dari jurusan IPA, tapi bisa juga dari IPS atau SMK dengan jurusan yang relevan dengan PWK. Contohnya saya dari STM Negeri, itu teknik komputer dan jaringan. Wah, kalau Bella? Kebetulan saya juga dari SMA jurusannya IPS. Nah, contohnya Ikra dan Bella walaupun bukan dari SMA jurusan IPA bisa menyesuaikan diri di program studi perencanaan wilayah dan kota gitu ya, yang notabene merupakan salah satu bagian dari rumpun ilmu teknik. Nah, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Buat kalian calon mahasiswa-mahasiswi, gak usah ragu. Walaupun PWK UGJ ini prodi baru, tapi kita ada di bawah naungan kampus terbesar se-Ciayu Majakuning, yang mana masuk ke dalam peringkat 100 besar di Indonesia. Dan juga dosen-dosennya itu lulusan PTN terbaik di Indonesia. Contohnya Bu Arni ini dari kampus Gajah. Oke. Kalau misalnya nih ada yang tertarik buat daftar kayak gitu, gimana sih caranya, bisa dijelasin kali ya? Oke, untuk pendaftaran mahasiswa baru PWK itu berlangsung dari 2 Februari sampai 23 September 2022. Buat kalian yang minat untuk daftar di PWK UGJ bisa langsung cek laman webnya itu di register.ugj.ac.id. Kita juga ada sistem nih, one day service. Jadi dari pendaftaran sampai nanti register akhir yaitu wawancara selesai dalam 1 hari. Atau kalian kalau mau langsung tanya-tanya bisa langsung datang ke sekretariat PMB, ada di Jalan Pemuda di lantai 1 kampus 1. Oke. Jangan lupa ya, kunjungi link register.ugj.ac.id untuk pendaftaran. Dan yang penasaran tadi, datang aja ke kampus kita, kampus utama di Jalan Pemuda Raya nomor 32 Cirebon. Boleh nambahin sedikit lagi nggak, Bu? Silakan. Buat kalian yang kepo soal PWK juga, kalian bisa langsung cek nih di IG-nya @pwk_UGJ. Betul. Bisa langsung ngobrol-ngobrol sama adminnya ya. Siap. Oke, cukup sekian kali ya bincang-bincang kita di sesi UGJ Berisik kali ini. Saya Arni mohon pamit. Saya Bella mohon pamit. Saya Ikra pamit. UGJ, Pilihan pasti pas di hati.